Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So di video hari ini teman-teman saya pengen membahas altcoin yang bernama ICP. Dan saya pengen jelaskan kenapa menurut saya ICP memberikan semacam peluang yang sangat besar untuk mendapatkan gains hingga ratusan persen. Jadi saya bakalan jelaskan langsung dari segi technical analysis. Sekali lagi teman-teman, Altcoin Indonesia channel ini saya buat memfokuskan untuk melakukan technical analysis, bukan fundamental analysis. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari channel yang mungkin membahas seputaran apa itu projectnya, tim di belakangnya itu siapa aja, kemudian kira-kira kenapa project ini bagus, dan lain seterusnya, mungkin channel ini kurang tepat gitu ya, karena saya lebih memfokuskan ke technical analysis. Walaupun ya tentunya saya akan bisa aja membahas secara sekilas fundamental di belakangnya, tetapi akan sebagian besar berfokus kepada technical analysis. Gitu ya. Jadi di video hari ini teman-teman, saya pengen kasih tahu ke kalian bahwa ICP merupakan salah satu altcoin yang beberapa waktu belakangan biasanya ketika market sedang tidak menentu pergerakannya, atau kita katakan misalnya market sedang terkoreksi dan mulai start mendapatkan rebound, biasanya diawali oleh Bitcoin dulu ya. Nah, biasanya ICP reboundnya juga cukup kencang. Berbeda dengan beberapa altcoin lainnya yang biasanya walaupun Bitcoin sudah start untuk rebound, tapi mereka masih stay kurang lebih di angka yang sama atau stuck gitu ya. Nah, kenapa ICP belakangan ini performanya terlihat cukup baik gitu ya. Dari low kemarin kita telah berhasil mendapatkan gains kurang lebih 600% teman-teman. Ya tentunya sebelum kita terkoreksi dari yang awalnya 20-an dolar, kita sekarang berada kurang lebih di sekitaran area 11 dolar. Jadi artinya ada koreksi 45% dari top kemarin. Nah, kenapa saya jadikan ICP sebagai salah satu altcoin yang sedang saya pantau sekarang? Untuk teman-teman yang berada di VIP Room juga harusnya tahu, ada beberapa alasan. Pertama, karena kita kembali lagi ke area yang sangat atraktif, teman-teman. Yaitu adalah area 10,5 sampai 11,4 dolar. Yang di weekly chart, kalau misalnya kalian perhatikan, telah berminggu-minggu menjadi area major support. Gitu ya. Berkali-kali kita mendapatkan push ke area ini dan kemudian ada rebound, dan seterusnya. Menunjukkan memang ada demand di sekitaran area tersebut. Sebelumnya, ketika kita belum berhasil untuk breakout, kita jadikan area ini sebagai resistance. 2 minggu kita melihat percobaan untuk breakout tapi tidak berhasil. Sebelum pada akhirnya kita breakout dan mendapatkan area ini di flip menjadi support. Nah, sekarang kita kembali ke area tersebut, teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya, tapi kan kok belum tentu Bitcoin sudah bottom di sini, bisa aja drop lagi ke 50 sampai 52 ribu. Saya setuju, teman-teman. Justru karena pengetahuan saya terhadap hal itu, ICP tetap menjadi salah satu pilihan favorit saya. Kenapa? Karena selain reboundnya biasa kencang, yang kedua, kita sedang berada di area demand. Yang ketiga, kalaupun kita drop lagi lebih jauh, maka saya rasa maksimum kita akan melihat hanya nyampe ke sekitaran 8 atau 9 dolar di sini. Yang merupakan area major support berikutnya. Sehingga teman-teman, kalaupun kita drop lagi ke area tersebut, itu hanya terkoreksi kurang lebih 15-20% lagi dari sini. Dan itu masih bisa saya tolerir gitu ya dengan baik, saya rasa. Berbeda cerita kalau misalnya kita bicara beberapa altcoin yang mungkin sudah ngepumpnya luar biasa tinggi gitu kan, yang major support di weekly-nya itu masih sangat jauh. Nah, jadi itu berpotensi untuk mendapatkan dump mungkin 30-40% atau bahkan 50% lagi dari harga sekarang. Sedangkan ICP, area demand-nya keduanya sangat dekat di sini. Major support-nya dua ini sangat dekat. Ini saya sukai. Kenapa? Karena berarti saya bisa start melakukan akumulasi di sekitaran area ini. Kalaupun drop lagi lebih jauh, saya tahu bahwa area demand berikutnya itu dekat gitu loh. Nah, kemudian berikutnya juga teman-teman, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil di daily chart, kita juga menemukan bahwa kita sudah melihat adanya indikasi pelemahan momentum bearish di ICP. Kalau misalnya kalian perhatikan penurunan yang terjadi di sini, itu terlihat sangat impulsif. Beda cerita dengan yang kita lihat di sini.
Beberapa hari terakhir pun, walaupun kita terus-menerus mengalami penurunan, tapi penurunannya tidak lagi terlalu signifikan, menunjukkan bahwa selling pressure sudah berkurang. Terlebih lagi beberapa hari terakhir, kalau kalian perhatikan, kita sudah start untuk melihat ada perlawanan dari para bulls. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya wick yang cukup panjang di bawah, di setiap candle daily-nya. Terakhir kali kita melihat hal tersebut terjadi di sini. Wick di sini. Pada akhirnya apa? Kita rally. Di sini ada wick, ya kan? Pada akhirnya rally. Sama juga di sini, kalian bisa melihat. Menunjukkan ada buying pressure di sana. Ya kan? Jadi teman-teman, ini adalah menjadi salah satu watchlist saya. Dan kalau memang kita melihat Bitcoin telah menemukan bottom dari koreksi atau konsolidasi yang telah kita lihat selama 1-2 bulan terakhir, dan akan membentuk higher high yang baru, mungkin break ke area 80.000 atau 90.000 dalam beberapa waktu ke depan, maka saya expect ICP untuk setidak-tidaknya kembali lagi ke sekitaran area 20-an dolar. Kalau itu mampu kita break, maka next area major resistance itu baru akan ada di sekitaran area 27 sampai 30 dolar, teman-teman. Nah, kalau kita anggap harga sekarang itu 11,9 dolar, target ke kurang lebih 30 dolar itu adalah berarti ada potensi gain 153%. Dan kalau misalnya teman-teman menggunakan leverage, tentunya yaitu potensinya bisa jauh lebih besar lagi. Gitu ya. Walaupun saya tidak merekomendasikan leverage untuk semua orang ya. Kalau kalian tidak mengerti cara trading dan menggunakan leverage, please hindari. Pakai aja spot. Nah, lalu kemudian mungkin ada argumen, kok ini mah potensinya cuma 150%, nggak seberapa gitu kan. Tetapi kalian perlu pertimbangkan juga resikonya, teman-teman. Kalau kalian mau gains yang mungkin 300% sampai 500%, ya ada juga, tapi mungkin kalian harus mainnya di micro cap. Yang mungkin market cap-nya masih 100 juta dolar, yang masih 50 juta dolar, nah itu masih mempunyai daya, mempunyai ruang yang cukup besar untuk naik gitu kan, bisa naik sampai 400-500%. Tetapi datang juga dengan resiko yang sangat tinggi. Karena micro cap seperti itu bisa aja drop kurang lebih 20%, 30% dalam waktu sehari. Jadi kalau misalnya kalian mau cari yang lebih aman, karena mungkin kondisi marketnya belum terlalu menentu, maka salah satunya adalah ICP saya rasa bisa menjadi pilihannya. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi ke time frame yang lebih kecil di 4-hour chart, ini lebih menunjukkan lagi seberapa menurunnya selling pressure di sini. Dan sekarang kita berpotensi membentuk yang namanya inverse head and shoulder, teman-teman. Dan ini bisa menjadi awal dari reversal ICP. Nah, setidak-tidaknya teman-teman, saya rasa kalau misalnya inverse head and shoulder ini tervalidasi, kita akan nge-retest ke sekitaran area 13,8 dolar lagi di sini sebagai area resistance terdekat. Kalau ini mampu kita break, next targetnya 16, dan yang terakhir kembali ke area 20 dolar. Jadi step by step. Kalau kita targetkan ke sekitaran area 13 dolar, maka yaitu berarti potensi kurang lebih 17% gains-nya gitu ya. Itu kalau kalian main spot, kalau menggunakan leverage tentunya itu bisa jauh lebih besar. Jadi ini adalah salah satu yang sedang saya jadikan sebagai watchlist, teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu kalian semua juga untuk mungkin mempertimbangkan menjadikan ICP menjadi watchlist. Dan saya rasa ketika market rebound, ICP akan menjadi salah satu top performer untuk koin yang berada di top 30 secara market cap. Gitu ya. Dan saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya kalian punya request tentang kira-kira next altcoin apa yang bisa saya bahas dan saya lakukan analisa, mungkin bisa aja langsung kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.